Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kita akan coba melakukan instalasi untuk aplikasi Alphasoft ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi point of sale ya untuk penjualan. Ini untuk jenis ya, semua jenis penjualan. Oke, kita install dulu. Ini kayak biasa aja. Nah, setelah kita berhasil menginstal, otomatis nanti ada shortcutnya. Ini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengkoneksikan dengan database ya. Caranya klik simbol menu, lalu kita pilih setting koneksi. Nah, untuk IP servernya, berhubung ini saya menggunakan satu device, jadi biarkan saja. Nanti kalau kita basisnya client server, nanti bisa kita masukkan IP-nya di sini ya. Oke, defaultnya seperti ini. Langsung kita pilih 3307, terus kita koneksi ya. Selanjutnya kita login aplikasi. Login ini nanti harus ada pengaturannya, harus kita bisa membuat username dan password baru ya. Tetapi defaultnya tinggal tekan F1 seperti ini. Tipe penggunanya adalah operator admin, lalu kita klik masuk ya. Oke. Baru menu home ini aktif. Di sini ada user 1, nama penggunanya siapa gitu ya. Nah, ini menu home. Oke, jadi menu programnya ini ya. Jadi saya jelaskan dulu menunya satu persatu. Yang pertama yang berkaitan dengan data jenis, data satuan sama merek barang, itu semuanya nanti diinputkan di sini ya. Jadi menu ini untuk menginputkan 3 data ya, yaitu jenis barang, merek barang, dan satuan ya. Oke. Terus yang kedua, data distributor. Data distributor ini adalah tempat kita membeli barang ya, tempat toko tersebut membeli barang atau mengimport barang ya, nanti diinputkan di sini ya. Terus selanjutnya data barang. Jadi nanti barang-barang yang akan dijual itu harus diinputkan terlebih dahulu di sini ya. Jadi data-data yang inputkan di sini itu mengambil data jenis, satuan, dan mereknya itu dari data yang sebelumnya kita simpan ya. Jadi ada kaitannya semua nih. Terus selanjutnya ada sales dan staff ya. Jadi nanti di sini kita bisa menambahkan siapa aja sales kita ataupun staff. Ini tergantung tokonya ya. Kalau nanti tokonya sudah besar, biasanya mereka memiliki sales, dan sales itu sudah memiliki wilayah-wilayah tertentu. Nah, jadi nanti salesnya itu bisa kita lihat kinerjanya seperti apa, berapa yang bisa omsetnya dia per bulan, itu berapa omset dia per hari, per minggu, bahkan per tahun gitu ya. Nanti semuanya bisa di sini. Terus selanjutnya off-name stock ya. Off-name stock atau stock off-name ya sama saja ya. Jadi di sini nanti untuk menyesuaikan ya atau mengkondisikan stok barang sesuai dengan stok barang yang ada di gudang dengan stok barang yang ada di program ya. Jadi nanti disesuaikan ya. Oke. Terus selanjutnya menu pembelian. Jadi menu pembelian ini adalah menu untuk kita menginputkan data yang kita order dari supplier ya. Jadi transaksinya nanti ketika kita pilih supplier ya, otomatis data-data supplier yang kita input sebelumnya itu akan muncul semua di sini ya. Misal kita CV Central Toys misal. Nah, lalu kita mengorder anggaplah 10 item barang. Nah, nanti kita tinggal scan aja barang-barangnya masuk ke sini, berapa jumlahnya seperti itu ya. Nah, nanti setelah dia masuk, baru nanti data akan tersimpan.
Ke selanjutnya tadi di pembelian ya. Nah, terus di penjualan ya. Nah, penjualan ini kita klik penjualan, nanti muncul data-data penjualannya, langsung muncul form transaksi penjualan. Nah, oke. Jadi yang standby di kasir nanti adalah form ini ya. Jadi ketika ada pelanggan mau beli barang di toko tersebut, nanti barangnya tinggal scan, otomatis masuk ke sini ya. Nanti detailnya saya akan jelaskan satu persatu. Ini saya jelaskan secara umum saja ya. Oke, jadi penjualan di sini. Di sini lengkap ya. Mau cetak faktur ke printer standar, mau cetak stroke di printer mini, bahkan nanti ada pengaturan mau mini printer yang ukuran 80 mili atau yang 58 mili ya. Dan juga status pembayaran nanti bisa transfer, bisa tunai, dan juga bisa hutang. Tapi yang hutang ini harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu ya. Kalau belum terdaftar nggak bisa hutang ya. Nanti kalau nggak terdaftar dia hutang ya, dia bisa kabur gitu. Begitupun untuk hutangnya juga bisa diatur lama jatuh tempohnya. Nanti secara otomatis berapa lama, misalnya saya masukkan 30, nanti secara otomatis tanggal untuk dia, tanggal jatuh temponya untuk batas pembayarannya itu secara otomatis akan terhitung di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di penjualan ini juga bisa kita lihat, misalnya kita punya pelanggan ya. Jadi pelanggan mana saja yang banyak mengorder barang, atau bisa juga kita lihat barang mana yang paling laris gitu ya. Bisa dilihat nanti dalam bentuk grafik ya. Terus selanjutnya batal penjualan ya. Oke, jadi batal penjualan ini asumsinya batal penjualan ini yang umumnya terjadi itu kan begini. Ketika ada pelanggan dia beli barang, sebelum datanya dia kita inputkan, sebelum dia bayar, kan kalau dia batal di sana kan dia tidak masalah. Tetapi yang masalahnya sekarang ketika barang itu sudah dibeli, terus datanya sudah diinputkan, selang beberapa menit dia keluar dari toko, lalu dia balik lagi, mungkin berubah pikiran atau bagaimana, dia ingin membatalkan ya. Jadi batalnya ada dua jenis ya. Nah, kalau untuk kasus yang kedua ini, seandainya ya dia mau membatalkan, dengan contoh kasus yang kedua itu, kita bisa masuk ke menu batal penjualan. Nanti kita tinggal lihat, kita urutkan dulu berdasarkan tanggal terbaru. Nanti tinggal kita lihat aja bahwa transaksi yang paling bawah yang ada di tabel itu adalah transaksi yang paling terbaru. Jadi kita bisa batalkan di sana. Caranya tinggal kita pilih datanya, lalu kita klik kanan ya, lalu kita pilih menu pilih data batal penjualan, nanti secara otomatis masuk ke form ya, form di mana tempat kita akan memasukkan berapa banyak barang yang akan kita batal dan berapa banyak barang yang sudah kita beli sebelumnya. Contoh di sini, misal ini yang terjual 34 ya, saya mau batal 10 unit ya. Nah, nanti tekan enter aja, secara otomatis stok akhirnya berubah ya. Stok awalnya kan 954, karena batalnya 10 berarti nanti masuk 964 ya. Dan jumlah jualnya dia langsung berkurang ya. Ini tinggal kita simpan dan secara otomatis stoknya itu juga akan berubah ya. Itu untuk batal penjualan. Terus selanjutnya barang return ya. Barang returnnya itu barang yang dikembalikan atau barang yang rusak. Rusaknya juga ada kondisi. Pertama, barang ini rusak ketika kita melakukan order dari distributor, rusaknya itu di tangan kita atau bahkan di perjalanan ya. Seperti itu returnnya untuk pembelian. Tetapi kalau returnnya penjualan, itu rusaknya itu di tangan konsumen toko tersebut ya. Jadi sudah keluar dari toko kita dia rusaknya. Ya, jadi nanti di sana masuk di return penjualan ya. Jadi ada dua jenis return. Oke, setelah return selanjutnya ada laporan ya. Jadi di sini laporannya banyak sekali. Laporannya ada laporan barang, laporan supplier ya, terus laporan pembelian, juga laporan penjualan ya. Laporan penjualan ini dia ada dua jenis laporan.
yaitu yang laporan penjualan standar dan juga ada yang detail. Nah, yang detail ini gimana maksudnya? Detail ini semua akan dihitung. Misalkan nanti ada diskon, ada pakai poin dan lain sebagainya, itu maksudnya di penjualan detail ya. Tapi kalau penjualan normal itu standarnya kayak laporan-laporan pada umumnya ya. Oke, selanjutnya di laporan ini kan lengkap ya, sampai laporan return dan harga poin ya. Selanjutnya menu set pengguna dan set profil. Nah, di sini yang penting nih ya. Kenapa demikian? Jadi pengguna di dalam program saya itu bisa kita atur hak aksesnya ya. Contohnya tipe penggunanya misalkan administrator ya. Jadi administrator ini dia sebagai pemegang kekuasaan utama misalnya. Jadi ketika kita pilih administrator, jadi semua menu program itu aktif ya. Nah, tetapi kalau pengguna biasa nanti bisa diatur oleh administrator. Misal saya menghendaki penjualan saja, atau saya menghendaki pembelian saja, atau saya menghendaki barang saja, seperti itu. Oke, sementara untuk profilnya ini nanti secara otomatis nama, profil usaha, alamat, kontak, lokasi dan lain sebagainya itu akan secara otomatis tercetak di struknya ya. Jadi harus benar kita ngisinya di sini supaya informasi di struknya itu juga jelas ya. Seperti itu. Dan juga di sini ada tambahan port komunikasi ya. Port komunikasi ini adalah tujuannya ketika kita menggunakan device lain, misalkan dalam hal ini adalah customer display, nanti secara otomatis COM-nya muncul di sini ya. Ketika kita simpan, dia akan langsung terkoneksi nantinya ya. Terus yang terakhir itu bagian anggota dan set point ya. Jadi terkadang di toko-toko itu ada istilahnya reward untuk para pelanggan setia ya. Jadi pelanggan setia nanti seandainya dia ingin menjadi anggota atau member, nah nanti kita bisa daftarkan dia. Kita bisa daftarkan, kita input data anggotanya ya. Nah, misalkan nanti kita mau pakai kartu dan di kartu itu kita bisa cetak barcode ataupun QR code, nanti langsung bisa otomatis ya. Dan juga di sana kita bisa mengatur poin ya. Contoh sederhananya misalnya begini. Ketika belanjanya lebih dari 100, nah, lebih dari 100.000 maksudnya, nanti dia dapat 1 poin. Berarti logikanya kalau nanti kita menghendaki, Pak saya mau settingannya nanti poin itu bikin kelipatan, misalnya nanti 100 berarti 1 poin, 200 berarti 2 poin, misalnya dia 250 berarti tetap dia 2 poin gitu kan, karena belum menyampai 300, bisa seperti itu. Atau bisa kita atur manual dia, misalkan mau 100, mau 200, mau 300, ya dia tetap dapat 1 poin atau sebagainya ya, atau lain sebagainya seperti itu. Dan di sini juga kita bisa mengatur harga poinnya ya. Jadi harga poin itu kalau dirupiahkan itu berapa rupiah. Contoh misalnya saya di sini kan 1 poin 5.000 gitu kan. Berarti nanti kalau 10 poin ya ada 50.000 gitu. Seperti itu untuk poinnya. Dan juga anggota itu kan tidak selamanya dia membayar tunai ya, bisa juga dia hutang atau dia transfer ya. Setiap kali transaksi hutang nanti semua datanya akan terekam ya, akan terekam barang apa aja yang dia beli, harganya berapa, tanggal transaksinya berapa, itu semuanya akan direkam ya. Begitupun pelanggan, misalkan dia sudah menjadi anggota selama 1 tahun misal, jadi kita bisa lihat nominal transaksinya dia dalam 1 tahun itu berapa puluh juta gitu kan. Nah dari sanalah acuan kita mengambil untuk rewardnya nanti. Misalkan ada anggota kita yang belanjanya bisa sampai 100 juta gitu kan, nah kita nanti kasih penghargaan atau kasih
tanda mata seperti itulah ya. Untuk program AlphaSoft sendiri dia basisnya multi user, jadi bisa banyak user. Dia basisnya client server, dia bisa banyak device, bisa melakukan transaksi dalam waktu yang bersamaan dengan PC yang berbeda, tetapi dalam satu jaringan yang sama seperti itu. Oke, untuk pengenalan mungkin saya rasa cukup ya. Nanti kita masuk pada video kedua yang saya bahas tentang data barang ya.